Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition. And now with me, Mr. Lawrence, as your English teacher, will present a new materials. It is about personal pronoun. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian, fungsi, dan pola dari personal pronoun. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat dalam personal pronoun. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan penggunaan dari personal pronoun di dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang pertama tentang personal pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda seperti orang, hewan, benda, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak. Contohnya, ketika kamu sedang membicarakan saudara laki-lakimu, John, kalimat-kalimat yang kamu gunakan akan menjadi sangat repetitif jika mengulang-ulang kata John. For example, John has always loved singing. John announced that John wants to join singing contest. Di sini, dari kalimat ini kita melihat ada subjek John yang diulang berulang-ulang kali. Untuk itu, kamu bisa saja mengganti kata John menjadi my brother. Namun, kalimat tersebut seperti mengimplikasikan bahwa kamu sedang membicarakan dua orang yang berbeda. Contoh, John has always loved singing. My brother announced that John wants to join singing contest. Untuk itu, kamu bisa menggunakan pronoun atau kata ganti. John diganti dengan subjeknya he, agar kalimat kamu tidak repetitif atau diulang dan sesuai dengan yang dimaksud. Contoh, John has always loved singing. He announced that he wants to join singing contest. Fungsi dari subjek he di sini adalah fungsi dari personal pronoun as subject. Oke anak-anak sekalian, mari kita mendalami apa itu sebenarnya personal pronoun. Personal pronoun atau yang sering dikenal sebagai kata ganti orang ini merupakan kata ganti yang menunjuk pada orang baik sebagai subjek maupun objek suatu kalimat. Untuk itu, mari kita lihat tabel bersama-sama. Personal pronoun sebagai subjek atau kata ganti sebagai subjek. I, you, we, they, he, she, it. Sekali lagi, I, you, we, they, he, she, it. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah kata ganti sebagai subjek. Dalam arti hanya bisa diletakkan pada awal sebuah kalimat. Kita lanjut ke yang kedua, kata ganti sebagai objek. Kenapa dikatakan sebagai objek? Karena kata ganti ini akan diletakkan pada akhir sebuah kalimat. Oke, kita bersama-sama.
me, you, us, them, him, her, it. Sekali lagi, me, you, us, them, him, her, it. Jadi anak-anak sekalian, penggunaan kata ganti sebagai objek berbeda dengan kata ganti sebagai subjek. Perbedaannya terletak pada kata ganti sebagai subjek diletakkan pada awal kalimat, sedangkan kata ganti sebagai objek diletakkan pada akhir sebuah kalimat. Sehingga fungsi I sebagai subjek dia berubah menjadi me, you, we, us, they, them, he, him, she, her, it. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. I love you. You love me. Saya mencintai engkau. Engkau mencintai saya. Kata I love you, I berfungsi sebagai kata ganti sebagai subjek, diikuti kata kerja, sedangkan you ini adalah kata ganti sebagai objek. You love me. You merupakan kata ganti sebagai subjek, diikuti kata kerja love, and me sebagai kata ganti sebagai objek. You are studying English. I teach you English as a second language. You are studying English. I teach you English as a second language. You di sini berfungsi sebagai subjek, sedangkan I sebagai subjek, you sebagai objek. We are all invited to Andy's party. Andy wants us to come. We as subject, us as object. They made a terrible mess in their class. The teacher gave them punishment they deserve. They, subject, them, object. He'd completely changed. I didn't recognize him. He as subject and him as object. She's turning 21. I bring her a present. She, subject, her, object. It's a beautiful dress, but I look bad wearing it. It as subject and it as object. Jelaskan anak-anak sekalian. Yang berikut kita masuk ke materi yang kedua tentang possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan sebuah ownership atau kepemilikan. Possessive pronoun ini dapat juga digunakan sebagai pengganti noun phrase dan biasanya diletakkan di akhir kalimat. Selain itu, possessive pronouns juga digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau informasi pada sebuah kalimat yang sebenarnya informasi atau makna pada kalimat itu sudah sangat jelas, agar pendengar atau pembaca tidak merasa kebingungan dengan adanya pengulangan informasi yang sama pada kalimat yang disampaikan oleh si pembicara atau penulis. Di sini ada beberapa contoh kata yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan possessive pronoun. Anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama melihat untuk subjek I, you, he, she, it, we, you, they. Di sini ada dua, ada limiting pronoun
and absolute pronoun. Jadi di dalam kita mempelajari possessive pronoun ada dua, ada yang masuk di dalam limiting pronoun and absolute pronoun. For example, in limiting pronoun, my, your, his, her, its, our, their. Jadi ini masuk di dalam limiting pronoun. Absolute pronoun, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Oke, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. This book is my book, not your book. Sekali lagi, this book is my book, not your book. Jadi dalam kalimat ini, this book is my book. My book ini masuk di dalam limiting pronoun. Karena ketika kita menggunakan limiting pronoun, harus diikuti dengan noun. This book is my book, not your book. Buku ini adalah buku saya, bukan buku kamu. Nah, di sini ada sound repetitive, artinya ada pengulangan bunyi, yaitu dengan kata book, book. Nah, bagaimana kita memasukkan kalimat ini ke dalam possessive pronoun? Oke, mari kita lihat sama-sama. This book is mine, not yours. Sekali lagi, this book is mine, not yours. Mine and yours are possessive pronoun. Buku ini adalah milikku, bukan milikmu. Jadi ini anak-anakku sekalian, ketika kita menggunakan possessive pronoun, berarti tidak terjadi yang namanya sound repetitive. Jelaskan anak-anakku sekalian? Mari kita lihat contoh sekali lagi. Here are some examples of possessive pronoun used in sentences. The kids are yours and mine. The kids are yours and mine. Anak-anak adalah milikmu dan aku. The house is theirs and its paint is flaking. Rumah itu milik mereka dan catnya mengelupas. What's mine is yours, my friend. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga, temanku. The dog is mine. Anjing itu milikku. The cat is yours. Kucing itu milikmu. The ring is hers. Cincin itu miliknya. The bag is theirs. Tas itu milik mereka. Their singing inspires us. Lagu mereka menginspirasi kami. I love listening to his singing. Aku suka mendengarkan lagunya. Sehingga anak-anakku sekalian, di sini ada contoh-contoh kalimat yang menggunakan possessive pronoun. Atau untuk lebih memperjelasnya di sini, possessive pronoun sering dikenal dengan kata milik atau merupakan kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Jadi ini gambaran secara umum tentang limiting pronoun and absolute pronoun. Kalian bisa melihat contoh yang ada di dalam tabel ini. Oke anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke materi yang berikut tentang demonstrative pronoun.
Anak-anakku sekalian, dalam ilmu bahasa secara umum, hal itu digunakan untuk menunjukkan arah atau menekankan perintah, seperti pergi ke sana sekarang. Dan tentu saja, orang yang diperintahkan hanya akan bergerak atau berpindah jika ia melihat orang yang menunjuknya. Ya kan? Namun, untuk bahasa lisan dan tulisan, kita perlu juga kata-kata yang khusus dan jelas untuk menentukan atau menunjukkan objek benda, orang, baik dekat maupun yang jauh, berada di sekitar kita, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, dalam hal seperti ini, dalam ilmu bahasa Inggris, ada 4 kata penunjuk yang biasa digunakan khusus untuk menunjukkan sebuah objek, baik benda, tempat, maupun orang. Kata penunjuk itu antara lain this, that, and those. Kata-kata penunjuk tersebut dalam bahasa Inggris disebut demonstrative pronoun. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu sebenarnya demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun adalah kata ganti demonstratif atau kata ganti yang secara khusus mengidentifikasi atau menunjukkan suatu hal, bisa berupa benda, tempat, atau orang. Yang dapat berupa benda atau orang tunggal atau singular, atau jamak plural. Dan biasanya mengacu atau menunjukkan benda yang dekat dan benda yang jauh di sekitar tempat di mana benda tersebut berada. Kata penunjuk this in singular and this in plural digunakan dalam kalimat percakapan yang bendanya dekat dengan speaker atau pembicara. For example, this book is mine. This book is mine. Buku ini adalah milikku. These books are mine. Buku-buku ini adalah milikku. Jelaskan anak-anakku sekalian penggunaan dari kata this and this. Kata petunjuk that in singular and those in plural atau jamak digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh di sekitar speaker atau pembicara. Contoh, that is your car. That is your car. Itu adalah mobilmu. Those are Andy's book. Those are Andy's book. Buku-buku itu adalah milik Andy. Atau secara umum anak-anakku sekalian, kita bisa mengamati tabel berikut ini. Demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. This, that, and those. This memiliki fungsi digunakan untuk satu orang atau benda yang jaraknya dekat. This digunakan untuk 2 orang atau benda atau lebih yang jaraknya dekat. That digunakan untuk 1 orang atau benda yang jaraknya jauh. Those digunakan untuk 2 orang atau benda atau lebih yang jaraknya jauh. For example, can you sign this for me? Can you sign this for me? These books are too heavy for me to carry. These books are too heavy for me to carry. Who's that? Who's that? How much are those shoes? How much are those shoes? Untuk lebih memperdalam anak-anakku sekalian, mari kita lihat contoh berikut ini. The example of demonstrative pronoun. This is very yummy. This is very yummy. I would like those, please. I would like those, please. I am not sure.
that is how you do it. I am not sure that is how you do it. These are the most comfortable. These are the most comfortable. Could you hand me that? Could you hand me that? This is crazy. This is crazy. Those belongs to Sarah. Those belongs to Sarah. Can you help me move this? Can you help me move this? That is not mine. That is not mine. Bring me those. Bring me those. Oke anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa contoh demonstratif pronoun. Jadi kita bisa menggunakan this, those, that, and this. Tergantung dari jarak, benda, atau orang tersebut. Oke anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman Anda tentang personal pronoun, possessive pronoun, dan demonstrative pronoun, di sini ada latihan soal. Untuk itu, saya meminta kalian semua untuk mengerjakan soal-soal berikut dan dapat mengirimkan jawaban Anda melalui Google Classroom. Yang pertama, soal latihan personal pronoun. Yang berikut, soal latihan possessive pronoun. Dan yang terakhir, soal latihan demonstratif pronoun. Oke anak-anakku sekalian, itulah pembahasan materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Thank you very much and see you on the next meeting. Goodbye.